Ya hampir sama dengan ghibah lah. Dia tadi tuh ngomong gini loh tentang kamu. Nah seperti itu. Dia tadi tuh ngomong gini tentang kamu ke saya. No. Jadi seolah-olah dia itu ingin menceritakan kalau dia itu sudah berbuat jahat pada orang lawan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah pembahasan an-namimah, adu domba, yang sering memang mungkin terjadi ya di masyarakat. Kita perlu tahu apa penyebabnya dan apa yang bisa mencegahnya, serta apa ancamannya bagi orang yang melakukan adu domba. Dari keterangan kitab Taisirul Khalaq halaman 45, cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An-namimatu, adu domba. Hiyah namimah naklu aqwalin nasi, memindah perkataan orang, wa a'malihim, dan perbuatan-perbuatan orang, wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan orang, ilal ghairi, pada orang lain, ala wajhil ifsadih, dengan tujuan merusak, dengan tujuan jelek. Jadi dia itu suka ngomong, membicarakan orang lain, memindahkan perkataan orang lain, disampaikan pada yang lain. Wah, si dia tadi ngomongnya begini loh. Maksudnya apa? Dia punya tujuan jelek, agar misalkan mereka berkelahi, bertengkar. Jadi pokoknya tujuannya itu jelek. Au a'malihim, atau perbuatannya yang diceritakan. Dia tadi itu begini. Akhirnya orang yang dengar itu marah. Seperti itu. Padahal seandainya saja orang itu tidak tahu, kan dia tidak marah, dan dia juga tidak bahaya. Karena memang tidak membahayakan, namun karena dia sudah punya maksud jelek, keinginan untuk merusak, itu namanya adu domba. Yang ketiga adalah ahwalihim, tingkahnya, bukan pekerjaannya, bukan perkataannya yang disampaikan, tapi adalah keadaannya. Wah, dia sekarang sudah mapan, dia sekarang sudah gini. Tujuannya agar orang yang mendengarnya itu cemburu, dipanas-panasin, akhirnya terjadilah pertengkaran. Dan ini sangat bahaya, karena ini dapat merusak hubungan baik antar sesama, sehingga ancamannya sangat besar, sampai dicap tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Wal ba'isu 'alaiha, sedangkan yang mendorong seseorang itu untuk namimah, untuk mengadu domba, itu apa yang bisa mendorongnya? Yang pertama adalah imma iradatus su'i bil mangkuli anhu. Yang pertama karena ada niat jelek, niat jahat terhadap orang yang ia ceritakan keadaannya atau ucapannya, terhadap orang yang ucapannya ataupun pekerjaannya atau keadaannya yang disampaikan pada orang lain, dia punya maksud jelek, agar misalkan terjadi permusuhan, dibenci, agar apa, pokoknya ada maksud jelek. Yang kedua adalah idharul hubbi lil mangkuli ilaih, untuk menunjukkan rasa cinta terhadap orang lawan bicaranya. Misalkan kamu ini berbicara pada si A, agar kamu kelihatannya itu mendukung dia, support pada dia, mendukung dia dan berpihak pada dia, hanya kamu menceritakan tentang keadaan-keadaan orang lain yang mungkin kurang disukai oleh si A. Wah, berarti ini orang ini bagus, ini jadi mata-mata saya. Jadi menunjukkan rasa cinta. Bisa jadi cintanya itu cinta palsu, hanya pura-pura saja. Jadi agar dianggap dia itu senang pada orang tersebut, akhirnya dia menceritakan tentang keadaan orang lain, dan seolah-olah kamu mendukung dia. Kalau kamu tidak kan, kalau kamu baik, orangnya bagus kalau ada di depan orangnya. Kalau tidak seperti dia, kalau dia nah itu. Ya hampir sama dengan ghibah lah. Dia tadi tuh ngomong gini loh tentang kamu. Nah seperti itu.
dia tadi itu ngomong gini tentang kamu ke saya. No. Jadi seolah-olah dia itu ingin menceritakan kalau dia itu sudah berbuat jahat pada orang lawan bicaranya, seakan-akan dia mendukung. Padahal tujuannya jelek juga, hanya untuk mengadu domba. Meskipun itu benar, memang dia mendukung, mensupport orang lawan bicaranya tersebut, menyampaikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun dia mendukung, mencintainya, namun kalau itu menyebabkan rusaknya hubungan, itu juga tidak bagus, bisa dikatakan namimah. Kecuali memang ya menceritakan hal yang membahayakan. Ada orang yang sudah berniat jahat pada seseorang dan itu sudah real, nyata dia mau buat jahat, kamu tahu, disampaikan, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Namun kalau tujuannya itu hanya akan merusak hubungan, itu yang tidak boleh, termasuk namimah. Berikutnya adalah tafriju fil hadis. Tafrij awil khawdu fil fudul. Alasan berikutnya adalah membebaskan fil hadisi, dalam ucapan. Farojah, merenggangkan, memperluas. Jadi agar banyak, bisa apa ya, mungkin agar dianggap dia so akrab, ngomongnya banyak, akhirnya dia sampai menceritakan hal-hal yang tidak perlu dia ceritakan sebenarnya. Jadi hanya ingin melebarkan bicara aja, hanya ingin ngomong saja, terus ingin ngomong, tidak diem. Jadi ingin sok dekat, akhirnya dia cerita-cerita hal-hal yang tidak penting, yang larinya itu adalah namimah, mengadu domba. Awil khawdu fil fuduli, atau dia masuk dalam pembicaraan hal-hal yang agar dianggap orangnya itu dianggaplah memiliki keutamaan, wah ini banyak tahu, orangnya hebat. Hanya dia masuk pada ikut campur membicarakan hal-hal yang utama, agar dianggap dia juga orang yang utama, orang yang memiliki kelebihan. Itu hal-hal yang menyebabkan orang bisa mendorong namimah. Namun yang paling sering itu karena memang ada maksud jelek, ada niat tidak baik, atau karena ingin dicintai, ingin menampakkan rasa cinta pada orang yang diajak bicara, bisa jadi seperti itu. Berikutnya, walladzi yakuffu al-insanu 'anin namimah ilmuhu. Sedangkan hal yang bisa mencegah orang itu untuk tidak melakukan adu domba, apa yang bisa mencegah orang tidak melakukan adu domba adalah ilmuhu bi annaha tad'u ila taqatu'i wa iqadu naril adawati wa istiqaqul iqabi, yaitu adalah pengetahuannya, ilmunya, pengetahuannya. Karena dia tahu bahwasanya namimah, adu domba, itu bisa merenggangkan, memutus tali silaturahim, memutus hubungan persahabatan. Wa iqadun naril adawa, dan juga bisa membangkitkan api-api permusuhan. Wastiqaqul iqabih, dan tentunya orang yang suka namimah, orang yang suka adu domba itu berhak untuk disiksa kelak di api neraka, akan disiksa. Jadi kalau dia itu sadar, tahu bahwa adu domba itu bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan putusnya tali hubungan, bisa menyebabkan dia sendiri nanti kelak disiksa di neraka, maka dia tidak akan melakukan hal itu kalau dia tahu dan sadar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habbakum ilallahi alladziina ya'lafuna wa yu'lafuna." Sesungguhnya paling dicintainya kalian terhadap Allah adalah orang-orang yang saling cinta mencintai. Jadi saling cinta mencintai, maksudnya menjaga hubungan baik antara sesama. Sedangkan wa inna abghadakum ilallahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwani. Sedangkan orang di antara kalian yang paling dibenci oleh Allah, yang paling dibenci terhadap Allah adalah orang yang berjalan atau berusaha berjalan bin namimah, dengan mengadu domba. Al-mufarriquna, dia memisahkan bainal ikhwan, persaudaraan, memecah belah persaudaraan karena memang diadu domba. Nah, itu ancamannya sudah pasti neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Karena dia sudah memecah belah, apalagi bangsa dipecah belah dengan sebuah fitnah, dengan sebuah adu domba, maka sudah pasti pelakunya kelak tidak akan masuk surga, akan masuk ke neraka. Mudah-mudahan kita bisa dijauhkan dan dihindari dari adu domba, dan semoga kita juga tidak termasuk orang-orang yang suka mengadu domba. Demikian penjelasan keterangan hari ini, dan sebelum kita akhiri mari kita baca maknanya dulu. An-namimatu utawi iki iku namimah, adu domba. Wahia utawi namimah naklul aqwalin nas iku mindah piro-piro pengucapi manungso, au a'malihim utawa piro-piro kelakuanin nas, wa ahwalihim lan piro-piro tingkahin nas idal ghairi maring wong liya ala wajhil ifsadi ngatasi arah-arah ngerusak. Wal ba'isu utawi perkara kang nangi akan alaiha ngatasi namimah imma iku ana kalani iradatus su'i, ngarepaken elek bil mangkuli kelawan kong kang den pindah apa anhu saking au idharul hubbi utawa nampakaken demen lil mangkuli maring wong kang den pindah ilaihi lahu maring awit tafridu utawa lebaraken benggangaken fil hadis ing dalam omong-omongan awil khaud utawa melebu ngomong fil fudul ing dalam pira-pira keutamaan. Walladzi utawi perkara yakufu kang nyegah apa alladzi al-insani manungsa anin namimati saking namimah, saking adu domba, ilmuhu iku ilmuni insan oleh weruh insan bi annaha kelawan satuhuni namimah tad'u iku ngajak apa namimah ila taqatu maring megot wa iqadu naril adawati lan nangiaken geni permusuhan wastihqaqul iqadih lan ngahaki dan siksa. Qala dawu an-nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing dawu inna habbakum satuhuni demen-demeni sira kabeh ilallahi maring Allah alladzina iku wong akeh ya lafuna kang padha demen sapa alladzina wa yulafuna lan padha demeni sapa alladzina wa innalan satuhuni abwadakum lan wa innalan satuhuni abwadakum paling den bentuni sira kabeh ilallahi maring Allah al-masya'una iku pira wong kang mlaku binamimati kelawan adu domba al-mufariquna kang padha mecah misah sapa al-masya'una binamimah bainal ikhwani dalam antarane pira-pira duluran, pira-pira seduluran. Waqalan dawan Nabi supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawu la yadkhulul jannata namamun, la yadkhuluna ora mlebu swarga, la yadkhuluna ora mlebu an jannata ing swarga an-namam supaya kang adu domba. Demikian penjelasan keterangan makna tidak ada yang benar walhamdulillah, kalau ada yang salah bin nafsi wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.